Salam. Saya sapa kembali kita semua saudara. Pada hari ini kita boleh beribadah lagi dan puji Tuhan, kita udah sampai di hari yang ke-19 di bulan terakhir tahun 2021 ini. Tidak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Oleh sebab itu, saudara, di akhir-akhir menjelang tahun yang baru ini, mari kita persiapkan terus diri kita, ya, untuk kita boleh, ya, bersekutu dengan Tuhan, baik secara online maupun secara onsite seperti saat ini. Saudara yang hadir dalam rumah Tuhan ini, percaya, ya, secara mengenapkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, untuk tidak menjauhkan diri, ya, untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan oleh umat Tuhan, yang biasa dilakukan oleh gereja Tuhan, ya. Oke, umat Nasrani kita membiasakan diri untuk beribadah bukan secara kebetulan atau bukan secara rutinitas, bukan karena rutinitas saudara kita beribadah setiap hari Minggu, tapi ini merupakan satu perintah Tuhan, dan satu, ya, respon dari firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita patuhi untuk kita beribadah. Hari ini firman Tuhan yang mau saya sampaikan kepada kita masih tentang hal pengajaran doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu saudaraku harus kita betul-betul pahami apa makna yang tersirat di dalamnya. Kalau sudah hafal, saya yakin semua kita sudah hafal. Amin. Sudah hafal semuanya? Ya. Dalam bahasa Indonesia sudah hafal, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, ya. Kita harus bisa juga yang menguasai bahasa-bahasa yang lain, ya. Dalam bahasa Inggris sudah ada lagunya diciptakannya oleh Ibu Gembala, Our Father in Heaven, what in heaven, hallowed be thy name, ya. Mari coba kita ke musik sebelum kita firman Tuhan ini. Hari ini topiknya tentang Your will be done, kehendakmu yang jadi. Kita mau angkat lagi satu lagu yang kita sudah biasa nyanyikan. Mari silakan pemusik. Our Father in Heaven ini, saudara, kita nyanyikan lagu ini, ya. Saudara pemirsa juga yang menyaksikan video rekaman YouTube ini lagu diciptakan oleh Mutiara Yaritonga, ya. Mari kita nyanyikan. Saya percaya nats atau teks yang ada di lagu yang kita nyanyikan ini tidak diubah-ubah, betul ya? Tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi, ya. Percaya ini bisa menjadi berkat bagi kita, sehingga kita bisa, ya, menghafal, ya, mengucapkan doa Bapa ini dalam bahasa Inggris. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kehendakmu yang jadi. Your will be done, Jesus, on earth and it is in heaven. Haleluya. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thank you, Jesus. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses,
menjelaskan tentang satu kalimat yang ada yang merupakan kelanjutan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu tentang kehendakmu yang jadi. Thy will be done. Kehendak siapa yang dimaksud kehendak itu? Kehendak Tuhan. Thy will be done on earth and it is in heaven. Thy will be done. Kehendak Tuhan yang jadi. Saya percaya kita, setiap orang itu mempunyai kehendak. Selagi kita masih berada di bumi ini, as we living in this earth, ya, kita punya kehendak. Kita berkehendak, kita berkeinginan akan sesuatu. Saya percaya seluruh kehendak kita, seluruh keinginan kita yang ada itu, saudara, belum tentu sama dengan kehendak Tuhan. Belum tentu sama. Hari ini kita mau belajar, ya, akan kehendak Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan di dalam kita. Makanya di dalam doa Bapa Kami itu kita berdoa, Your will be done on earth as it is in heaven. Ya. Kehendak Tuhan yang jadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Itu bagian dari doa Bapa Kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, dari kalimat itu kita, ya, dari kalimat jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, kita sebenarnya harus tahu bagaimana surga itu. Apa yang terjadi di surga itu? Ya, memang kita belum ke surga, belum. Ya, hanya ada beberapa orang yang pernah bermimpi melihat surga, ya kan? Melihat, ya. Tapi sebenarnya tidak seorang pun, ya. Saat kelak kita nanti akan bisa, ya, sama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal, tempat kediaman kita selama-lamanya itu di surga, ya. Makanya kita, selagi pun kita berada di bumi ini, kita itu, ya, berdoa, meminta pada Tuhan seperti doa Bapa Kami itu, bagian yang menjadi topik kita pada hari ini. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena kenyataannya kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, di bumi ini tidak sama seperti surga. Kalau kita perhatikan di sekeliling kita, orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, ya, kehidupan para orang-orang pendosa yang belum di dalam Yesus, ya, sangat berbeda dengan apa yang diinginkan Tuhan, dengan apa yang ada terjadi di surga. Lagi kita belum pernah memang di surga, tapi dari Alkitab kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya di surga itu. Sudah pasti segala sesuatu yang diinginkan Tuhan itu pasti, ya, itu sama dengan keadaan yang ada di surga kelak. Dan hari ini, saudara, dalam doa Bapa Kami itu kita berdoa sekali lagi, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Bumi ini ya sebenarnya kalau kita perhatikan dalam Alkitab ya sudah masuk dosa di dalamnya. Di mana di dalam Kejadian ya kan, masih ingat Kejadian 1 ayat 1 apa? Ada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ada kata bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, langit itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris adalah heaven. Ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan sebenarnya telah menciptakan terlebih dahulu segala sesuatu itu indah, tetapi karena dosa, gelap gulita, ya kan ada kan dituliskan, gelap gulita menutupi samudra raya. Hari ini, ya, saya percaya kita, ya, apa yang kita sering-sering ucapkan di dalam doa Bapa kami, hal berdoa dari Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 itu adalah doa Bapa kami, di mana hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kehendak Tuhan itu boleh terjadi di bumi ini seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya. Kehendak Tuhan itu yang pertama-tama apa? Kehendak Tuhan supaya setiap orang diselamatkan. Itu. Sekali lagi, kehendak Tuhan adalah supaya setiap orang diselamatkan. Amin. Sekali lagi, saya ulangi. Kehendak Tuhan supaya setiap orang diselamatkan. Sudah pasti kalau orang yang diselamatkan pasti akan kemana pergian nanti? Ke surga. Kalau orang diselamatkan pasti kelak namanya tercatat di dalam kitab kehidupan di surga yang kekal. Makanya itu yang